merancang halaman-halaman website untuk kegiatan pembelajaran. Pertama kita buka Drive, kemudian buka folder guru yang ada di dalam folder mata pelajaran, kemudian masuk ke nama guru, folder nama guru. Nah, disinilah kita akan membuat website itu untuk masing-masing guru. Jadi tandanya yang ada di sini mulai di Drive saya, kemudian nama mata pelajaran, kemudian nama gurunya. Nah, setelah sampai di sini kemudian klik baru, lainnya, kemudian Google Site. Nah, ini adalah halaman site Google. Namun supaya tidak terlihat terlalu besar untuk ruang judul ini, lebih baik ini dihilangkan saja ya, dengan cara kursor digerakkan di atas halaman judul ini kemudian muncul tanda sampah ya, bak sampah, ini diklik saja dihapus ya. Kita membuat untuk judul itu dengan kolom yang kecil saja supaya tidak terlalu memenuhi halaman. Dengan cara klik tag ini kita berikan nama untuk mata pelajaran PKN, kemudian di enter nama gurunya Bapak Abdul. Supaya judul ini menjadi jelas, kita ubah temanya. Jadi ini klik tema, saya langsung suka dengan impresi ini. Nah, setelah kita pilih tema impresi, kemudian judul ini kita klik. Di sini masih teks normal, kemudian ini diganti dengan judul. Karena ini masih di posisi rata kiri, kita blok keduanya, kemudian diratakan di tengah dengan klik ini. Untuk background bisa diisi gambar, ya, bisa diisi dengan warna yang tersedia. Simpel saja, saya akan mengisi dengan warna. Nah, warna ini bisa dirubah dengan tema. Ya, di tema ini warna bisa kita pilih. Misalnya kita akan milih pakai yang hijau ya, atau kuning, ya, terserah. Kemudian setelah judul ini dibuat sesuai nama mapel dan ditandai dengan nama gurunya, klik di halaman, bahwa halaman ini adalah sebagai halaman muka website. Maknanya bahwa ketika nanti dibuka sebagai pintu utama untuk memasuki halaman-halaman berikutnya adalah halaman muka ini. Di dalam halaman muka ini akan kita masukkan daftar kelas. Jadi ketika nanti diklik kelas, maka akan menuju materi sesuai dengan kelas yang diinginkan. Nah, untuk itu, karena kelas itu nanti kita buat dalam bentuk tombol, ya, maka kita buat dulu kelasnya di sini. Ini halaman muka. Kita akan membuat halaman kelas dengan cara ini diklik di tanda plus ini. Nah, begitu. Kemudian dinamai kelas. Pak Abdul misalnya mengajar kelas 10. Kemudian mengajar juga kelas 11, diklik lagi plus. Kemudian kelas 11. Oke, selesai. Jadi prinsipnya nanti halaman ini sebagai pintu masuk untuk materi kelas 11. Ini masih kosong. Kemudian ini adalah pintu masuk untuk materi kelas 10. Nah, kita kembali ke halaman muka. Di sini kita akan membuat link untuk membuka kelas 10 dan kelas 11 tadi dengan cara menambahkan tombol. Ya. Caranya sisipkan ini, kemudian kita pilih tombol, kita tulis kelas 10, kemudian di tautan ini kita klik kelas 10, kita pilih untuk halamannya. Jadi situs menuju ke kelas 10, sisipkan. Kemudian membuat tombol yang kedua, kelas 11. Klik di sini menuju ke kelas 11. Sisipkan.
Tombol kita atur, sedikit kita lebarkan dengan cara menarik ini, kemudian ditaruh di agak tengah supaya tampilannya bisa menjadi lebih. Jadi misalnya ini kita lakukan pratinjau, ya, kita klik, maka kelas 10 ini akan menuju ke kelas 10. Nah ini, tapi masih halaman kosong. Kita kembali, ya. Kita tutup saja dulu. Nah ini berada di kelas 10 dengan tanda hijau ini. Jika menginginkan urutan kelas 10 ini berada di atas, maka tinggal tekan saja, kemudian ditarik ke atas sampai muncul garis seperti itu. Jadi ini ketika digerakkan, ini kemudian dilepas di sini. Maka kelas 10, kelas 11 sudah urut sesuai dengan urutannya. Di dalam menu pun juga akan berubah. Menu-menu yang ada di sini. Oke. Setelah masuk ke halaman ini, maka langkah yang berikutnya adalah membuat daftar isi berdasarkan materi setiap semester. Oleh karena itu, setelah di halaman kelas, kita sisipkan judul dulu, tag ini ya. Ini tadi adalah kelas 10. Oke. Kita jadikan judul, kemudian kita taruh di tengah, kita berikan background. Oke, ini kelas 10-nya. Nah, kelas 10 ini tentu saja terdiri dari 2 semester, jadi pembagian semesternya berada di halaman ini. Ya. Caranya klik kotak tag lagi, di sini ditulis semester 1. Kemudian di enter, isinya adalah daftar materi atau daftar isi materi yang nanti akan jadi judul-judul halaman materi. Ya. Misalnya ini kita tulis dengan urutan daftar bernomor, ya. Kita klik ini, 1 bela negara. Kemudian yang kedua, misalnya di semester 1 itu materinya nasionalisme. Yang ketiga dan seterusnya. Nah, kita ingin untuk semester ini diberikan jenis huruf yang lebih besar. Oke. Ibu bapak juga bisa mengatur untuk judul-judul ini bisa ditebalkan dan seterusnya, bisa diatur sendiri. Kemudian kita juga akan menambahkan daftar isi untuk semester kedua. Bisa di copy ini, bisa memulainya dari kotak teks. Baik, kita mulai dari kotak teks saja. Oke. Semester 2. Oke, kita lakukan seperti yang tadi. 1 misalnya tentang kebudayaan barat, kemudian kebudayaan timur, dan seterusnya. Kemudian ini kita buatkan menjadi judul, ya. Oke. Jadi Ibu Bapak, ini ibaratnya sebuah buku adalah daftar isinya, sementara halaman muka ini tadi adalah cover bukunya. Jadi ini sampul buku, kemudian ini adalah daftar isi yang ada di kelas-kelas itu. Nah, setelah sampai di sini, Ibu Bapak, kita menamai situs. Nah, situs ini kita namai yang akan jadi situs pribadi. Kita klik saja. Nah, cara menamai harus unik. Jadi kita memprediksi bahwa nama situs yang kita buat itu tidak dipakai oleh orang lain. Jadi harus unik. Contohnya, kita berikan nama yang unik. Misalnya ini PKN, kemudian diikuti nama gurunya Ab. Nah, setelah
nama situs sudah kita setelah situs kita namai, langkah selanjutnya adalah mempublikasi. Jadi ini belum kita publikasikan, belum bisa dibaca oleh orang lain ya. Itu tandanya di sini masih abu-abu ya. Jadi tanda bahwa situs itu belum dipublikasi ini masih abu-abu. Caranya dengan dipublikasi, biasakan pada saat mempublikasi untuk mendapatkan alamat halaman muka itu klik di halaman muka ini, kemudian diklik publikasi. Karena nama situs tadi sudah dianggap unik, maka di sini tidak ada nama situs yang sama. Kalau ada nama situs yang sama, Ibu Bapak, di sini akan ada tulisan merah ditolak sehingga harus membuat nama yang berbeda. Sebelumnya kita cek dulu siapa yang dapat melihat situs saya ini. Kita klik ini. Di sini kita akan melihat siapa saja. Jadi supaya situs itu bisa dilihat oleh banyak orang, kita cek di sini. Nah, jangan sampai kemudian dibatasi, tetapi kita pilih untuk publik ini ya. Jadi ini sudah publik, kemudian selesai. Nah, kemudian dipublikasi. Oke, di sini sudah ada. Kita cek, kita ambil tautannya. Di sini kita ambil linknya. Nah, kita sudah memiliki satu halaman website. Kita klik salin. Kita cek dengan membuka halaman itu tadi. Kemudian dipaste di sini. Oke, enter. Inilah penampakan halaman website yang kita buat tadi. Ketika diklik dengan kelas 10, maka akan menuju ke kelas 10 dengan isi daftar isi. Ya. Kemudian ketika kita kembali lagi di sini kelas 11, ini belum ada isinya, ya. Oke. Nah, tautan yang ini, yang untuk membuka ini, kemudian nanti ditautkan ke halaman situs sekolah yang berada di sini, di home ini. Di home ini sudah memiliki situs induk. Jadi situs induk ini kita buka. Situs induk kita buka, kemudian klik halaman. Nah, di sini di folder SMK Bisa ini diklik. Kemudian situs tadi untuk kelas apa? Ya, kita membuatnya di rekayasa, kelas rekayasa perangkat lunak di sini. Ya. Tautkan di halaman ini untuk PKN. Jadi tautan untuk membuka ini tadi, ya. Jadi tautan situs ini kita copy, kita salin. Masuk ke situs utamanya sekolah, kemudian di daftar pelajaran sebagai halaman muka ini kita tautkan. Di sini kita ganti nama gurunya, ya. Ini sesuai dengan mata pelajaran. Kita klik di sini. Tadi adalah PKN kelas 10 11 Bapak Abdul. Kemudian ini di blok, klik yang ini, bukan yang atas ya, klik yang ini yang sejajar dengan pengaturan tag. Kemudian paste alamat yang diambil tadi dengan Ctrl V, terapkan. Maka di sini sudah ada tautan untuk menuju ke halaman tadi. Nah, bisa kita cek. Ya, bisa kita cek di plat tinjau ini. Nah, jadi di rekayasa perangkat lunak, kemudian siswa klik ini sudah menuju ke PKN Bapak Abdul. Untuk selanjutnya akan kita bahas nanti bagaimana cara membuat materi pada video yang lain.